kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Oke. Silakan pimpin doa dulu, baru nanti kita akan memulai diskusi pembelajarannya ya. Iya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Ketua Kelas dari Bapak. Langsung aja kita mau mulai materi dari karakteristik dari lapisan atmosfer. Kenapa sih kita harus mempelajari lapisan atmosfer? Kenapa sih ada lapisan atmosfer? Apa sih sebenarnya gunanya atmosfer dan apa juga sih manfaat dari atmosfer untuk bumi? Karena atmosfer ini sangat penting kehadirannya di bumi, yaitu kurang lebih atmosfer ini ada di bumi untuk melindungi bumi dari benda-benda ruang angkasa yang jatuh ke bumi karena bumi memiliki gravitasi atau gaya tarik magnet, di mana nanti fungsi dari lapisan atmosfer ini untuk mencegah atau tempat bergesekan antara meteor dengan lapisan atmosfer. Kita lanjut. Apa sih pengertian dari atmosfer itu? Jadi atmosfer adalah selimut gas yang menyelimuti planet bumi, tempat kita tinggal. Lapisan atmosfer merupakan lapisan gas yang berada di luar bumi sejak jarak 0 km sampai dengan 800 km di atasnya. Lapisan ini juga banyak mengalami transisi di antara pembatasan lapisan satu dengan lapisan lainnya. Jadi, atmosfer itu bukan lapisan-lapisan kayak karet atau bagaimana ya. Jadi, atmosfer itu memang sebuah lapisan, tapi komposisi atau bahan dari selimut ini tuh adalah gas, berupa gas yang menyelimuti bumi. Terus dari beberapa lapisan itu tuh cukup tebal, bermanfaat. Yang pertama yaitu melindungi bumi dari paparan radiasi sinar ultraviolet dengan lapisan ozon. Sinar ultraviolet ini kan sangat berbahaya ya bagi kehidupan makhluk di bumi. Jadi lapisan atmosfer ini juga sebagai pelindung gitu. Karena ketika matahari memancarkan sinarnya, jadi di bumi itu tuh yang kita rasakan saat ini paparan sinar matahari itu bukan matahari langsung gitu. Jadi udah terlindungi oleh atmosfer. Yang kedua, melindungi bumi dari benda-benda luar angkasa yang jatuh akibat gaya gravitasi bumi. Karena di sini fungsi dari atau manfaat dari atmosfer ini untuk pelindung bumi, jadi ketika ada benda-benda luar angkasa ini masuk ke bumi, jadi dibatasi dulu, jadi melewati atmosfer sehingga meteor-meteor atau benda-benda ruang angkasa akan terbakar sehingga tidak mencapai permukaan bumi. Ataupun kalau misalkan emang masih ada ketika benda tersebut memang terlalu besar, maka atmosfer ini berguna untuk memperkecil partikel-partikel yang ada pada benda ruang angkasa. Selanjutnya, atmosfer juga menjadi media cuaca yang bisa mempengaruhi hujan, badai, topan, angin, salju, awan, dan lain sebagainya. Jadi atmosfer juga sebagai tempat terbentuknya atau tempat terjadinya media cuaca seperti hujan yang tadi sudah saya bilang. Selanjutnya, memiliki kandungan berbagai macam gas yang diperlukan oleh manusia, tumbuhan, dan juga hewan untuk bernafas, dan juga kebutuhan lainnya seperti oksigen, nitrogen, karbon dioksida. Jadi berbagai macam gas, terus struktur kimia yang ada di atmosfer juga sangat berpengaruh pada kehidupan di bumi. Selanjutnya apa juga sih fungsi dari atmosfer itu? Jadi atmosfer berfungsi mengatur proses penerimaan panas sinar matahari. Atmosfer juga melakukannya dengan menyerap dan memantulkan panas yang dipancarkan oleh matahari sekitar 34%. 34% panas matahari kembali dipantulkan ke angkasa oleh atmosfer, awan, dan juga permukaan bumi. Kemudian sekitar 19% diserap oleh atmosfer dan awan. Selanjutnya sekitar 47% sisanya mencapai permukaan bumi. Jadi yang sudah seperti yang Bapak bilang tadi, bahwa tidak 100% cahaya matahari yang kita rasakan di bumi. Jadi hanya 47%-nya dan 53%-nya juga dipantulkan ke ruang angkasa.
Di sini adalah susunan lapisan atmosfer bumi. Jadi yang pertama itu ada troposfer, yang kedua ada stratosfer, yang ketiga ada mesosfer, yang keempat itu termosfer, dan yang terakhir dan yang paling luar dan paling jauh dari permukaan bumi adalah eksosfer. Di mana di setiap lapisan-lapisan ini ada pembatasnya atau lapisan penghubung antara masing-masing lapisan. Di antara troposfer dan stratosfer itu ada yang garis hijau ini, Bapak sengaja berikan atau tanda garis hijau ini sebagai lapisan penghubung, di mana namanya itu tropopause. Sementara dari stratosfer sampai mesosfer itu namanya stratopause, dan mesosfer sampai termosfer itu adalah mesopause, dan termosfer berbatasan dengan eksosfer itu namanya termopause. Lapisan yang pertama adalah troposfer. Lapisan yang berjarak pada jarak 0 km sampai dengan 18 km dari muka bumi ini merupakan lapisan yang paling dasar dan dekat dengan bumi. Maka lapisan inilah yang paling menjaga dan menstabilkan keadaan bumi. Troposfer itu yang kita rasakan sekarang, yang kita hirup sekarang komposisinya, yaitu ada oksigen, ada karbon dioksida gitu. Dan fungsi dari troposfer ini sebagai menjaga dan menstabilkan keadaan bumi, karena di troposfer juga suhunya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah, emang paling cocok untuk kehidupan manusia, kehidupan hewan, kehidupan tumbuhan, dan disinilah dinamika terjadi. Nah, cirinya ada apa aja sih karakteristiknya? Jadi yang pertama, pada umumnya lapisan ini merupakan lapisan yang paling tipis dengan memiliki ketebalan sekitar 12 km dari permukaan bumi. Terus yang kedua, ketinggian dari troposfer berbeda-beda di setiap tempat. Pada daerah kutub, ketinggian lapisan ini sekitar 8 km, serta di daerah khatulistiwa atau daerah ekuator dapat mencapai ketinggian 16 km. Karena memang di kutub memang lebih tinggi datarannya, sehingga jarak dari permukaan bumi sampai perbatasan tropopause itu memang sudah berbeda-beda gitu ya. Terus tempat berlangsungnya peristiwa cuaca seperti iklim, hujan, angin, petir, juga awan itu terjadi di troposfer. Setiap kenaikan 100 meter, suhunya akan turun menjadi 0,5 derajat sampai 0,6 derajat. Jadi ketika stratosfer, lapisan yang berada di atas sublapisan tropopause dan troposfer, jaraknya dengan lapisan permukaan bumi sekitar 12 km sampai dengan 60 km. Cirinya, karakteristiknya adalah lapisan atmosfer adalah lapisan yang berada di ketinggian sekitar 12 sampai 60 km. Berarti ini ketinggiannya kurang lebih berapa? Ketebalan dari stratosfer itu sendiri. Ada yang bisa jawab? Nadia? 60 ya, Pak? Kan di sini ketinggiannya dari 12 km sampai 60 km. Berarti ketebalannya berapa? Oh, 48. Nah, gitu untuk menghitung ketebalan ya. Berarti bukan dari bumi ke lapisan ini 48 km, tapi ketebalan dari stratosfer ini adalah 40 km. Terus selanjutnya, suhu dalam lapisan ini akan meningkat dengan bertambahnya ketinggian. Sama seperti tadi, makin tinggi berarti makin dingin, karena memang sudah sedikit untuk unsur dari oksigen itu. Terus dalam lapisan ini terdapat lapisan ozon atau ozone layer yang memiliki tugas untuk melindungi bumi dari radiasi ultraviolet, dan itu juga kan sinar matahari dengan menyerap sinar yang berlebih. Terus dalam lapisan ini tidak mengandung uap air, awan, ataupun debu, sehingga udara di dalam lapisan ini benar-benar kering gitu. Terus juga stratosfer ini merupakan tempat yang biasanya pesawat lewati. Jadi untuk troposfer itu memang biasa kalau misalkan pesawat terbang rendah, tapi biasanya pesawat akan terbang di ketinggian atau pada lapisan stratosfer. Lanjut ke mesosfer. Lapisan mesosfer yang berada tepat di atas lapisan stratosfer disebut sebagai lapisan mesosfer yang berada pada ketinggian 60 sampai 80 km di atas permukaan bumi. Nah, berarti dengan kayak gini, jadi karakteristik dari lapisan mesosfer ini
Yang pertama ada ketinggian, berada di ketinggian 60-80 km. Terus juga suhu pada lapisan mesosfer sekitar minus 50 derajat sampai minus 70 derajat. Berarti memang di mesosfer ini cukup rendah untuk di bawah titik beku yang jelas ya. Terus lapisan mesosfer adalah lapisan yang melindungi bumi dari berbagai macam benda luar angkasa seperti meteor dan benda-benda langit lainnya yang akan jatuh ke bumi. Jadi ketika mesosfer ini berperan untuk mengatasi bagian-bagian ruang angkasa yang akan jatuh ke bumi karena bumi tadi memiliki gaya gravitasi atau gaya tarik, maka benda-benda ruang angkasa seperti meteor, asteroid dan macam-macamnya itu akan berbelok ke bumi dan akan terbakar habis di mesosfer, sehingga mesosfer ini sangat berguna, sangat bermanfaat bagi bumi untuk melindungi bumi dari ancaman-ancaman benda luar angkasa. Terus selanjutnya, karakteristik selanjutnya yaitu meteor yang akan jatuh ke bumi nantinya akan terbakar, serta akan hancur apabila lapisan mencapai lapisan ini, serta akan berubah menjadi pecahan-pecahan kecil yang disebut dengan meteorit. Selanjutnya, terdapat lapisan mesopause yang merupakan lapisan antara mesosfer dengan termosfer. Jadi karena emang di sini kan Bapak memberikan gambar atau background itu kan meteor jatuh ya. Jadi atau komet. Nah, berarti menandakan bahwa mesosfer memang tempat untuk terkikisnya batuan-batuan ruang angkasa sehingga mesosfer di sini memang diperlukan manfaatnya, kehadirannya. Selanjutnya kita masuk ke lapisan keempat dari atmosfer, keempat terjauh, tapi kedua terluar dari atmosfer bumi. Setelah adanya lapisan mesosfer, terdapat lapisan yang lebih jauh dari mesosfer, yaitu lapisan tersebut dikenal dengan nama termosfer, letaknya sekitar 80 km sampai dengan 100 km dari permukaan bumi. Oke, karakteristik yang pertama itu lapisan termosfer ini berada di ketinggian 85 sampai 500 km. Lapisan ini juga sering disebut dengan lapisan panas atau hot layer. Suhu udara yang ada di bagian paling atas dari lapisan ini bisa mencapai lebih dari 1000 derajat Celcius. Di dalam lapisan ini juga terdapat lapisan ionosfer. Terus, lapisan ionosfer memiliki fungsi sebagai penyebaran gelombang radio, sehingga lapisan ini dapat bermuatan listrik sehingga gelombang-gelombang radio yang biasanya satelit itu terdapat di sini itu akan memancarkan gelombang radionya. Terus juga di termosfer ini sangat spesial ya. Jadi adik-adik tahu aurora? Itu kan cahaya yang ada di langit yang bisa kita lihat dengan tanpa polusi cahaya, tanpa polusi udara sehingga aurora ini bisa muncul gitu ya. Terus juga aurora juga nggak bisa dilihat di semua tempat dan hanya tempat-tempat tertentu seperti kutub ataupun negara-negara yang memiliki iklim yang es. Terus juga kita lanjut ke eksosfer. Eksosfer ini pelindung atau lapisan atmosfer yang terakhir atau yang paling luar dari permukaan bumi. Paling jauh. Jaraknya itu antara lain dari 800 km sampai dengan 3.260 km. Di lapisan inilah mulai terjadi banyak interaksi dari hubungan antara gas-gas yang ada di luar bumi, serta gas-gas yang membentuk atmosfer bumi. Karena jaraknya yang teramat jauh dari permukaan bumi, maka kekuatan gaya gravitasi bumi juga rendah di sini. Jadi ketika eksosfer ini berperan, terus karakteristik yang pertama adalah lapisan eksosfer terletak di ketinggian 500 km ke atas. Lapisan atmosfer berada di bagian paling luar sehingga pengaruh gaya gravitasinya sangatlah kecil yang sudah saya bilang tadi, dan kandungan gas atmosfer juga sangat rendah pada lapisan eksosfer ini. Jadi di eksosfer ini merupakan lapisan yang terluar dari atmosfer bumi sehingga eksosfer juga sangat berpengaruh pada dinamika eksosfer atmosfer yang ada di bumi gitu ya. Oke, anak-anak, di sini Bapak akan stop share sehingga di sini kita bisa memulai diskusi pada pertemuan pada hari ini.
Oh iya, tadi Bapak belum mengabsen ya? Belum, Pak. Di sini kan ada 4. Di sini ada yang tidak hadir? Ketua kelas? Hadir semua, Pak Dimas. Masa sih? Saya absen ya? Saya melihat. Iya. Eh, Muhammad Regi Pahlevi, Hadir, Pak. Nadia Nanda, Hadir, Pak. Novia Putri Ramadita, Hadir, Pak. Sylvia Widyarini. Hadir, Pak. Oh, oke, berarti ketua kelas kalau misalkan ada teman-teman yang tidak hadir, jangan dihadirkan ya, karena itu merupakan praktik dari KKN sejak dini, dan itu harus sangat dihindarkan. Oke, sampai saat ini, sejauh yang sudah saya jelaskan, apakah ada pertanyaan? Saya ingin bertanya, Pak. Boleh, Novia. Mengapa di lapisan termosfer itu terdapat lapisan yang bermuatan listrik? Oh ya, oke. Izinkan kembali Bapak men-share screen jawaban Novia. Jadi pada lapisan ini tuh temperatur yang ada di lapisan ini tuh dari 90 sampai 5000 derajat Celcius. Terus juga dari tinggi temperatur ini, molekul oksigen itu menyerap kepada radiasi dari energi surya. Jadi energi surya itu menyerap oksigen atau molekul oksigen. Nah, radiasi yang sudah diserap ini mengakibatkan suatu reaksi kimia. Jadi zat-zat atau atom-atom yang ada di sini, yang ada di lapisan ini akan membentuk suatu reaksi kimia sehingga hal tersebut akan menyebabkan adanya muatan-muatan listrik. Dan di lapisan ini juga kan tadi di sini ada lapisan ionosfer ya. Jadi atom-atom itu akan bermolekul sehingga lapisan ini tuh terdapat muatan listrik, sehingga muatan listrik itu bisa menghasilkan gelombang radio, sehingga lapisan ini juga yang menyebabkan adanya satelit-satelit untuk timbul di sini gitu. Maksudnya satelit-satelit itu emang ada di lapisan termosfer gitu ya. Sampai sini bisa dimengerti, Novia? Bisa, Pak. Oke, terima kasih pertanyaannya. Yang lain ada yang ingin bertanya? Oke, karena tidak ada yang bertanya di sini siapa yang berani mengulas tentang atmosfer dan menyebutkan apa aja lapisan atmosfer? Ada yang berani? Nadia, atmosfer itu apa? Dari lapisan ini tuh lapisannya apa? Lapisannya berupa apa? Gas, Pak. Nah, gas. Terus kan di sini beberapa lapisan ya atmosfer itu. Tadi ada berapa lapisan? 5 ya, Pak. Iya, betul 5. Ada yang bisa menyebutkan? Yang pertama, yang paling dekat dengan kita? Troposfer. Troposfer. Selanjutnya? Stratosfer. Pinter. Yang ketiga? Mesosfer. Mesosfer. Yang keempat? Termosfer. Termosfer. Termosfer tadi di sini ada apa aja gejala alamnya? Ada aurora, Pak. Cakep. Habis itu